Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita masuk ke pelajaran mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Perlu kalian ketahui bahwa surat At-Tin itu merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Nama At-Tin diambil dari kata tin yang terdapat di ayat pertama surah ini. Tin di sini melambangkan sebuah pohon tin yang tumbuh di daerah Syam. Selanjutnya kita akan mengaji bersama Quran surah At-Tin. Namun dengarkan ibu terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu, kita harus menggunakan hukum tajwid agar bacaannya itu baik dan benar. Nah, di dalam surat At-Tin ini, ibu akan membahas hukum tajwid nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 3. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham. Nah, izhar itu kenapa bisa dikatakan izhar? Karena ketika nun sukun atau tanwin dibaca jelas bertemu dengan 6 huruf halki, yaitu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Sedangkan ikhfa itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain 6 huruf izhar dan dibaca dengan dengung. Yang ketiga yaitu ada idgham. Idgham ini ada 2 macam, yaitu idgham bi gunnah dibaca dengan dengung, dan kedua idgham bila gunnah dibaca tidak mendengung. Selanjutnya kita akan membahas pesan pokok dari Quran Surat At-Tin itu, bahwa di ayat pertama itu artinya ada demi pohon tin dan zaitun, yang kedua itu demi gunung Sinai, yang ketiga itu demi negeri di Mekah, yang keempat itu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bahwa Allah itu menciptakan kita dalam bentuk-bentuk yang sebaik-baiknya di mata Allah. Selanjutnya ayat 5 itu kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya bagi orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan di dunianya banyak melakukan dosa, maka Allah akan kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dan dijawab oleh ayat 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus. Agar kita memahami maksud Allah dari ayat-ayat sebelumnya, Allah jawab lagi di ayat 7, maka apakah yang akan menjelaskan kepadamu tentang apa itu azab yang berat? Sedangkan Allah itu telah menjelaskan sebelum-sebelumnya. Dan selanjutnya di ayat 8, dialah yang mengetahui yang gaib dan nyata, bahwa Allah lah yang maha mengetahui segala perbuatan kita di dunia dan nanti akan mendapatkan balasannya pasti di akhirat. Terus, apa sih yang bisa kita ambil dari Quran Surat At-Tin ini? Apa sih kandungannya? Bahwa Surat At-Tin ini dimulai dengan sumpah Allah dari 3, yaitu Buatin, Bukit Zaitun, dan Kota Mekah. Surat ini menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk
yang terbaik. Kita ini manusia diciptakan Allah itu dalam bentuk yang terbaik, namun dapat kembali menjadi di tempat yang terendah jika tidak beriman, jika kita selalu membuat dosa, tidak menjalankan perintah Allah. Surat At-Tin ini juga menegaskan tentang adanya hari pembalasan, di mana manusia di akhirat nanti, sekecil apapun perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, semoga anak-anak ibu semua paham ya akan penjelasan ibu tentang Quran Surah At-Tin. Nah, selanjutnya untuk lebih paham kalian tentang bagaimana membaca surah At-Tin, ibu akan memberikan kalian tugas kelompok menjadi detektif tajwid namanya. Itu carilah hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah At-Tin yang sudah kita pelajari tadi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.